Pujian dan penyembahan untuk Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saya akan menyanyikan lagu yang pertama, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Mu Tuhan selalu tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong kita di dalam keadaan apapun kita. Dia akan menolong kita. Bahkan sehelai rambut jatuh tidak akan terjatuh tanpa seizinnya. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih. Seizin-Mu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selama tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
seumur hidupku. Dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar, menyambut firman Tuhan, dan nyanyikan lagi satu lagu. Kala ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kala ku mencari ketenangan, di dalam Yesus. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus yang akan menjawab semua permohonan kita. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyi. Kala ku cari damai, hanya ku terdapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh
tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya, saya persilakan hambanya Bapak Pendeta Liman Handoko untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, terima kasih Pak Joni. Suara saya dengar ya? Bagus ya? Dengar Pak, bagus. Oke. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur. Pada sore yang indah ini Tuhan berikan kesempatan pada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu di tengah-tengah kelelahan, di tengah-tengah perbatasan kami, kiranya Kau berikan kekuatan pada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang betul-betul datang dari Engkau sendiri ya Tuhan, yang bersumber pada kebenaran Alkitab ya Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami butuh Engkau untuk menguasai kami. Kami butuh Engkau untuk mengurangi atau menambahi setiap kata-kata kami, sehingga apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dengan beritakan Tuhan, bukan dengan berdasarkan logika atau akal otak kami sendiri ya Tuhan. Kami berdoa untuk tiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan Zoom ini Tuhan, supaya mereka tidak mengeraskan hatinya pada saat kebenaran firman itu masuk ke hati dan pikirannya Tuhan. Mereka betul-betul mempersilakan Roh Kudus bekerja dalam kebenaran firman Tuhan, dan mereka menjadi anak Tuhan yang diperbarui dari hari ke hari ya Tuhan. Berkati Zoom ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami juga berdoa untuk internetnya, wifi-nya, listriknya, videonya, suaranya, semuanya Kau kuasai Tuhan, sehingga jalannya Zoom ini dari awal pertengahan hingga akhir berjalan dengan baik. Ya, berdoa untuk orang-orang yang belum ada hadir di Zoom ini, kiranya Kau hantarkan mereka secepat mungkin bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berfirmanlah, Tuhan hamba siap untuk mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara, malam sore ini saya akan memberikan satu khotbah mengenai tetap bersuka cita di masa sukar. Itu terambil dari Filipi 4-7, saudara. Saya baca sendiri karena ayat cukup pendek, saudara. Sudah siap semua ya? Ayat Filipi 4, ayat 4-7, saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 terakhir, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, saudara. Saudara, pada sore ini saya akan membahas secara eksposisi ayat per ayat, Tuhan. Akan saya sederhanakan sekali Tuhan dengan pendek supaya banyak diskusinya Tuhan. Judulnya adalah tetaplah bersuka cita di dalam masa sukar, Tuhan. Setelah ciri khas sebagai anak Tuhan yang serius ikut Tuhan, Tuhan, adalah betul-betul bersuka cita, Tuhan. Bagaimana kehidupan saudara, Tuhan? Apakah saudara senantiasa bersuka cita atau kebalikannya, Tuhan? Di dalam ayat Filipi 4 ayat 4-7, saudara, saya akan bahas satu persatu ayatnya, saudara. Itu kata-kata bersuka cita itu satu perintah, saudara. Dan itu satu satu sukacita itu sebagai seorang beriman itu ada satu konsisten ya di dalam kehidupan anak Tuhan, di dalam menjalankan kehidupan sebagai anak Tuhan. Ciri khas pada anak Tuhan yang membedakan anak Tuhan dengan anak setan adalah anak Tuhan itu selalu bersukacita dalam kehidupan saudara sehari-hari. Di tengah-tengah situasi, kondisi apapun saudara yang saudara hadapi. Saudara, kita masuk dalam inti khotbah, saudara, dalam Filipi 4 ayat 4, saudara. Saudara, ayat ini cukup luar biasa indahnya, kalimat-kalimat yang sangat indah, saudara. Saudara, di mana letak keindahannya, saudara? Coba lihat, perhatikan Filipi 4 ayat 4, saudara. Kata perintah bersukacitalah. Di ayat ini saudara digunakan di awal pemberitaan, juga di akhir pemberitaan, akhir pada kalimat ayat 4 itu
juga bersukacitalah. Di ayat pertama kita baca bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Setelah itu katakan bersukacitalah. Jadi di dalam ayat 4 ini saudara, bersukacitalah itu ditulis 2 kali saudara. Di awal kalimat, di akhir kalimat saudara. Ini menandakan suatu hal yang begitu penting saudara. Sampai Paulus menuliskan kalimat ini sampai 2 kali saudara. Apa maksud Paulus sampai 2 kali dituliskan bersukacitalah saudara? Saudara, beberapa orang menafsirkan bahwa Paulus kenapa menuliskan bersukacita 2 kali ini menunjukkan bahwa sukacita itu adalah satu gaya hidup sebagai anak Tuhan. Dikatakan inilah gaya hidup anak Tuhan itu mesti ada satu sukacita dan bersifat kontinu ya, bersifat konsisten dan habitual. Bersifat kontinu berarti senantiasa bersukacita di tengah-tengah kondisi, situasi apapun yang terjadi. Ini ciri khas anak Tuhan, itu katanya Paulus, sehingga Paulus menunjukkan bersukacitalah senantiasa. Saudara, tapi kita bicara soal kenyataan, saudara. Ada banyak hal diperintahkan Tuhan, tapi kenyataannya banyak menyeleweng itu. Di sini Tuhan memerintahkan bersukacitalah, tapi pada kenyataannya ada banyak orang anak Tuhan yang tidak bersukacita. Ada banyak yang orang selintasi tidak menunjukkan sebagai anak Tuhan. Ada hal yang tidak enak, senantiasa sedikit aja tidak enak, dia langsung jauh bersukacita. Saya akan menyoroti 2 hal yang kenapa anak Tuhan seringkali tidak bersukacita. Mungkin, saudara. Mungkin ada hubungannya beberapa hal yang terjadi akhir-akhir ini mungkin membuat saudara sukacita Anda hilang. Mungkin saudara ditinggal pasangan saudara, seketika juga saudara akan berduka cita, tidak bersukacita. Mungkin keadaan ekonomi saudara makin merosot, keuangan saudara makin tidak karu-karuan, atau tekan-tekan hidup yang lain. Saudara. Sehingga tidak ada damai, tidak sukacita dalam kehidupan saudara sehari-hari. Mungkin yang kedua, saudara, mungkin saya lihat ada banyak peristiwa yang sangat lalu ya, lama berlalu, tapi sekarang selalu diingat-ingat, saudara. Ada dendam, ada kepahitan, ada percekcokan, saudara. Sehingga selalu itu perasaan itu didendam terus sampai, padahal itu sudah bertahun-tahun terjadi, tapi terus dia menyatakan bahwa itulah yang tidak bisa dilupakan, saudara. Sehingga peristiwa itu membuat saudara dan saya itu tidak pernah bersukacita karena menghadapi keadaan-keadaan masa lalu saudara, saudara. Saudara, mungkin saudara seringkali bertanya ya pada kehidupan saudara dan saya itu, masih realistiskah perintah bersukacita itu di tengah-tengah keadaan seperti itu? Ada 2 pertanyaan yang coba saya bahas, saudara. Masih realistiskah kita bersukacita walaupun kita menghadapi keadaan-keadaan yang saya sebutkan tadi? Yang kedua, bagaimana mempertahankan sukacita di tengah-tengah keadaan yang sulit, saudara? Mari kita bahas satu persatu, saudara. Masih realistiskah, saudara? Saudara, pertanyaan ini sebelum saya jawab, saudara, saya akan membahas latar belakang berapa Paulus menulis surat ini, saudara. Pada waktu Paulus menulis surat ini, surat Filipi ini, apa keadaan Paulus itu sukacita atau duka cita? Saudara? Kalau lihat sejarah konteksnya, saudara, saudara tahu kitab Filipi ditulis oleh Paulus pada saat Paulus ada di penjara di Roma, saudara. Pada waktu dia di penjara Roma, saudara, konflik intern maupun eksternal ada dalam gereja jemaat Filipi, saudara. Coba saya perhatikan dalam Kisah Rasul 16 ayat 19-24, saudara. Di dalam gereja Filipi itu ada perpecahan, ada kedengkian, ada fitnah. Ada satu keadaan yang tidak baik di dalam internal daripada gereja Filipi, saudara. Di dalam eksternalnya, saudara, ada penganiayaan, ada orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Saduki, senantiasa menganiaya orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Kalau saya membaca Kisah Rasul 16, 19-24, saudara, di sana dia Paulus dianiaya di pasar kota Filipi. Paulus ditangkap, dipasung, dipenjarakan secara tidak manusiawi, saudara. Tapi itu justru inilah surat Filipi ditulis pada saat Paulus menghadapi keadaan seperti ini, saudara. Paulus ingin supaya sukacita itu tidak hilang di tengah-tengah situasi kondisi yang parah, saudara. Dia tetap menulis surat Filipi dengan penuh sukacita walaupun kondisinya dia itu begitu berat, saudara. Dan seringkali saudara bertanya pada keadaan orang-orang, masih realistiskah Pak Liman kita ini bersukacita tengah-tengah kondisi seperti itu? Kalau lihat Paulus, saudara, logika akal tidak realistis, saudara, karena Paulus menulis surat ini pada waktu di penjara tidak enak. Tetapi dengan kekuatan kepada Tuhan, Paulus menulis surat ini sebagai perintah, sebagai bersukacita. Sebagai orang yang percaya, saudara, sukacita itu jangan lenyap walaupun sudah menghadapi peristiwa yang tidak enak, saudara. Itu yang pertama, saudara.
Bagaimana tetap mempertahankan sukacita di dalam situasi yang sulit, saudara? Ada dua hal yang coba saya ungkapkan di dalam Filipi 4 ayat 5, saudara. Paulus mengajak kita untuk mempraktekkan dua hal yang penting, saudara. Jika kita tidak ingin sukacita itu terampas, saudara. Yang pertama adalah praktekkan kebaikan hati. Itu ada di dalam ayat 5, saudara. Ayat 5 mengatakan, ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Bagaimana mempertahankan sukacita, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, saudara. Saudara, supaya diketahui banyak orang, maka kita harus mempraktekkan kebaikan hati dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Saudara, masalahnya itu apa yang dimaksudkan kebaikan hati, saudara? Itu jadi problem, saudara. Ada banyak tafsiran-tafsiran, saudara. Beberapa banyak kita bahasa Inggris tafsirnya sangat berbeda. Ada yang menerjemahkan kesabaran, ada yang menerjemahkan apa ya, perhatian, macam-macam. Tetapi definisi yang saya lihat di dalam bahasa Yunani-nya itu ada epikia, itu kebaikan hati. Bahasa Yunani itu epikia. Bahasa Ibrania, ya bahasa Yunani epikia, bahasa Yunani, atau kebaikan hati. Itu pendeta Dr. Hasan Sutanto itu mendefinisikan secara gamblang, apa dimaksudkan kebaikan hati. Kebaikan hati itu adalah mutu karakter yang tingkatannya lebih tinggi daripada rasa keadilan. Mungkin secara gamblang saya bisa mengatakan kebaikan hati itu adalah suka mengalah, walaupun itu haknya, walaupun itu hak saudara. Secara hukum atau secara aturan itu kita ini sudah berhasil menang. Ini umpamanya. Itu sudah hak kita, tapi karena kebaikan hati itu kita rela melepaskan hak kita demi kebaikan orang lain. Itu namanya kebaikan hati. Saya kasih contoh secara gamblang, ya, ada dua peristiwa, dua orang yang rela melepaskan kebaikan hatinya demi orang lain. Padahal itu haknya dia. Saudara, ada dua, itu tokohnya Yesus Kristus. Saudara, kalau kita bicara tentang keadilan, saudara, bicara tentang keadilan, ini jadi keselamatan, ya. Seharusnya kita semua ini masuk neraka semua, saudara. Tidak ada satu orang pun yang masuk ke surga, baik saudara maupun saya. Tidak mungkin saudara masuk ke surga. Semua pasti masuk neraka, karena kita ini orang yang berdosa. Kita keturunan Adam. Dia berdosa, pasti semua keturunannya pasti mengalami keberdosaan. Satu dosa pun cukup membuat saudara masuk pada jurang neraka. Sehingga tidak satu pun bisa layak masuk surga. Tetapi saudara perhatikan dalam Yohanes 3, 16, saudara. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia itu, sehingga dia mengirimkan anak tunggal ke dalam dunia. Itu karena kebaikan Allah, saudara. Dia mengirim anak tunggal. Sesuatu yang tidak mungkin saudara lakukan, Tuhan lakukan. Dia lakukan itu untuk saudara tidak pernah bisa menebus dosa saudara selain pada Tuhan Yesus. Dan ingat Tuhan Yesus kebaikan hatinya, saudara. Ini orang pertama saya kasih contoh Yesus, jika karena kebaikan hati pada Yesus Kristus, dia rela disalib di kayu salib dengan darah yang mahal, yang saudara tidak pernah bisa lakukan, tapi Tuhan lakukan. Sehingga saudara yang tadinya saudara-saudara masuk jurang neraka, dengan adanya pengorbankan Yesus pada Yesus di kayu salib, saudara akan masuk pada kerajaan surga, saudara. Itu karena kebaikan hati berawal, saudara. Cerita yang kedua adalah Abraham dan Lot, saudara. Saudara tahu Lot itu adalah keponakan Abraham. Pada saat Abraham mau pergi ke satu daerah yang disuruh Tuhan, dia mengajak Lot, saudara. Ini keponakannya diajak, saudara. Tapi pada waktu terjadi di tanah Negeb atau di tanah Negeb itu banyak suatu keberhasilan antara Lot dan Abraham itu berhasil, ternaknya makin banyak, sehingga gembala Lot dan gembala Abraham bertengkar, rebutan tempat, saudara. Sehingga Abraham mengajak pindah saja ke tempat yang lebih besar. Ya. Saudara, di sini ini kebaikan hati pada Abraham. Saudara. Secara hukum saja, secara aturan dia lebih tua daripada Lot. Secara aturan dia mengajak Lot itu ke tanahnya. Saudara. Tetapi pada waktu pindah untuk memperbaiki ternaknya supaya dapat tanah yang besar, apa yang terjadi? Ya? Abraham mendahulukan Lot untuk memilih. Saudara. Inilah namanya kebaikan hati, loh. Dia rela melepaskan kebaikan hati demi untuk kebaikan orang lain. Ini namanya kebaikan hati. Dalam aturan atau hukum, Abraham punya hak. Tapi dia melepaskan haknya itu untuk kebaikan Lot. Ini namanya kebaikan hati.
Sekalipun ternyata Lot itu keliru, saudara, dalam memilih tempat, dia keliru milih Sodom dan Gomora, saudara. Apa Abraham pernah mengatakan rasain lu milih-milih apa gitu enggak, saudara? Coba saudara perhatikan ayat Kejadian. Pada waktu Lot itu salah memilih, Abraham minta tolong pada Tuhan supaya Lot itu jangan dihukum, saudara. Ini kebaikan hati yang tidak main-main, saudara, yang tidak dengan topeng, bukan sekedar cuma basa-basi, tapi betul-betul dia melepaskan haknya untuk orang lain. Saudara, persoalannya, saudara, saya berkhotbah demikian dan banyak bertanya, apa mungkin sih kita manusia seperti ini, saudara? Tidak mungkin toh Pak Lima kita orang berdosa seperti Yesus, seperti Abraham yang melepaskan hak kita demi orang lain. Saudara, memang secara logika akal tidak mungkin, saudara. Sesuatu yang begitu berat, saudara. Mempraktekkan, bukan hanya mempraktekkan kebaikan hati, saudara, digoda sedikit, diganggu haknya, saudara marahnya luar biasa, saudara. Apalagi melepaskan hak saudara. Ini sesuatu yang begitu sulit, saudara. Secara logika akal orang bertanya pada saya, tidak mungkin Pak Liman orang mengakui kebaikan hati seperti ini. Seperti Abraham itu punya suatu jiwa yang begitu baiknya pada Lot. Memang secara logika akal tidak mungkin, saudara. Tapi coba perhatikan dalam Filipi 4 ayat 4, saudara. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ini persoalannya. Dengan logika akal, saudara tidak mungkin melaksanakan kebaikan hati, tapi di dalam Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Sesuatu yang aneh kadang-kadang, tapi kalau sudah berdoa pada Tuhan dan melibatkan Tuhan dan sedang menyenangkan Tuhan, sesuatu yang begitu sulit bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit, saudara. Di luar Tuhan kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa, saudara. Pada waktu Paulus menghadapi konflik intern, yaitu perselisihan yang tidak mudah diselesaikan, apa Paulus membuat aturan-aturan yang ketat untuk mengakhiri konflik itu? Enggak. Dia melepaskan kebaikan hatinya, saudara, demi untuk orang lain. Pada waktu Paulus difitnah oleh orang, ada laporan itu terjadi di Paulus, itu Pak Paulus, ada orang yang memberitakan Injil dengan dengki kepada Paulus. Apa jawaban Paulus? Tidak peduli orang itu dengki pada saya tidak ada apa-apanya. Yang penting itu bagaimana Tuhan diberitakan. Jadi bagaimana orang itu melaporkan, ini ada orang yang dengki pada Paulus memberitakan Injil di gerejanya Paulus. Dengan tujuan untuk menyingkirkan Paulus dari gereja. Tapi apa Paulus jawabannya? Tidak apa-apa. Orang itu dengki pada saya, tidak ada masalah bagi saya. Asal orang itu berita Injil yang benar dari Tuhan, saya tidak akan mencela dia. Tetapi inilah suatu keadaan yang begitu luar biasa hebatnya, orang itu bisa menguasai diri dan bisa mau rela bahwa hidupku bukan aku lagi. Tujuan Paulus adalah satu, saudara. Bagaimana menyenangkan Tuhan. Dia tidak peduli dengan keadaan dirinya, saudara. Walaupun diinjak-injak, walaupun difitnah, walaupun didengki, dia tidak peduli, saudara. Asal semua itu menyenangkan Tuhan. Pada waktu Paulus meminta Tuhan, 3 kali dia minta pada Tuhan supaya yang iblis mengotorkan oleh Tuhan. Paulus gak pernah marah. Dia ada kelemahan itu menjadi satu kelebihan bagi saya. Saudara, seorang bernama Roy Hamster, seorang ahli dalam psikologi, yang meneliti, saudara, faktor-faktor apa yang menghambat sesuatu sulit memberikan pengampunan pada orang lain. Dia meneliti faktor apa yang manusia sulit sekali untuk mengampuni atau melepaskan haknya demi orang lain. Itu ada 2 faktor, saudara. Katanya orang psikologi ini, saudara. Karena dia merasa punya sesuatu, saudara. I have something. Entah itu harga dirinya atau haknya, entah dia itu orang kuat, dia punya jabatan tinggi, dia merasa punya sesuatu sehingga dia tidak rela untuk melepaskan haknya. Karena dia punya otoritas yang tinggi. Makin besar seorang jabatannya, makin sulit sekali melepaskan haknya. Karena dia merasa punya sesuatu. Sehingga orang banyak menghargai dia, sehingga dia itu sering kali menghargai orang lain. Itu yang pertama, ada punya sesuatu. Yang kedua ada self-acceptance, dia merasa paling benar. Sehingga sulit untuk melepaskan. Setelah aturan, saudara, kalau aturan, Abraham itu kata kepada Lot, aku ini pamanmu loh. Aku yang mengajak kamu menurut aturan. Setidaknya aku yang memilih dulu, tapi enggak, saudara. Dia tidak merasa benar sendiri saja, dia lepaskan pada Lot. Saudara.
Atau orang-orang yang merasa dirinya paling paling benar sendiri, so, pada waktu debat misalnya, pada waktu diskusi dia merasa benar, dia paling ngeyel, paling mempertahankan kebenarannya itu uang paling benar sendiri. Ini orang yang paling bahaya. Sudah pertanyaannya siapa yang memiliki sifat-sifat seperti ini? Itu para pemimpin. Merasa paling hebat, so. Seorang bos berkelahi dengan pegawainya. Apakah orang bos itu bisa minta maaf pada pegawainya? Jarang terjadi, so. Pegawainya minta maaf, so, pada bosnya walaupun dia tahu dia tidak salah, so. Karena bosnya merasa I have something, sebenarnya sesuatu, so. Kepala sekolah dengan guru pada waktu berkelahi, so. Pengurusnya pasti membela kepala sekolah pada gurunya benar, so. Suami istri merasa suaminya punya otoritas yang benar. Dia merasa istri harus tunduk pada dia, sehingga merasakan sewenang-wenang hanya punya otoritas, sehingga sulit melepaskan haknya. Kita sebagai anak Tuhan itu belajar pada kebenaran firman Tuhan melalui Paulus. Saudara punya luar biasa hebatnya kedudukan saudara. Kalau saya bicara mengenai anak Tuhan, saudara berani melepaskan hak saudara demi kebaikan orang itu. Saudara. Yang kedua, saudara, Filipi 4 ayat 6, saudara, bagaimana cara mempertahankan supaya saudara bersuka cita, yaitu praktekkanlah pengucapan syukur. Saudara. Itu ayat 6 kita baca ya, coba kita perhatikan ayat 6, saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala keinginan pada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Praktekkan ucapan syukur, saudara. Saudara, di dalam ayat 6 sudah jelas dikatakan bahwa kekhawatiran itu sering merampas sukacita. Saudara. Kenapa sih kita khawatir dalam hidup kita? Saudara? Ada banyak hal yang dalam hidup kita itu masih belum terpenuhi. Saudara. Belum ada target dipenuhi. Saudara. Nanti hidup saya harus punya ini, punya itu. Sehingga saudara tidak dipenuhi, sehingga saudara merasa khawatir. Itu kadang-kadang membuat saudara tidak ada sukacita. Di sini katakan nyatakanlah kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur ini bagian yang paling penting yang seringkali kita lupakan. Saudara, kita fair ya, saya berkhotbah sering kita menegur orang ya. Kita fair, so. Kalau kita berdoa memohon kepada Allah itu, sementara kita memohon kepada Allah, sementara hati kita cemas. Seolah kita tidak percaya karena gandoli, so. Kita tidak fair sama Tuhan 100%. Kita berdoa minta pada Tuhan, tapi sementara hati kita seringkali, apa mungkin ya? Ini cara yang salah yang saudara lakukan. Sebaiknya saudara itu ucapan syukur. So. Saya kasih contoh secara sederhana ya. Supaya saudara bisa mempraktekkan dalam kehidupan saudara. Saudara, ada orang teman saya yang tidak punya rumah. Saudara. Saya katakan, kamu doa sama Tuhan. Ungkapkan segala sesuatu pada Tuhan dengan fair, tapi dengan ucapan syukur. Maksudnya Pak Liwan apa ucapan syukur? Saudara bicara sama Tuhan secara fair. Tidak nutup-nutupi, Tuhan aku ini sudah bekerja berapa tahun. Sampai saat ini tidak punya rumah. Dan memang tidak mampu punya rumah. Saya minta pada Tuhan, tolong Tuhan berikan rumah. Tapi pada waktu doa itu dibarengi dengan ucapan syukur. Tapi Tuhan, saya ucapkan syukur pada Tuhan, walaupun saya minta rumah, saya belum punya rumah. Tapi saya ucapkan syukur pada Tuhan, saya masih bisa kontrak. Saya masih bisa membayar kontrak rumah itu tidak telat. Semua saya bayar kontrak dengan baik. Ini yang maksud ucapan syukur. Sementara sudah bicara dengan apa adanya, pada saat yang sama sudah mengucapkan syukur pada Tuhan apa yang sudah alami dalam hidup saudara saya. Saudara punya anak yang nakal, punya istri atau suami yang nakal, saudara ungkapkan kebaikan istri maupun anak. Tapi di lain pihak saudara ungkapan ini, Tuhan kelemahannya dia ini. Tapi di lain pihak mengucapkan syukur walaupun dia punya kelemahan ini, Tuhan, dia masih bisa mencari uang kok. Anak saya itu masih ngakalnya, tapi masih bisa belajar kok. Jadi dua-dua itu fair, saudara. Saya kalau bicara sama Tuhan. Ada hal yang positif yang saudara minta pada Tuhan, tapi hal-hal yang lainnya juga dibicarakan pada Tuhan. Jangan minta pada rumah. Nggak mungkin ya Tuhan, rumah mana, uang saya berapa, rumah sekarang mahal. Saudara minta Tuhan, tapi saudara hatinya mengatakan saya kekhawatiran. Saudara sudah tidak percaya pada Tuhan 100%. Saudara. Coba syukur pada Tuhan, Tuhan aku kepingin rumah. Tapi pada saat saya sampai saya belum punya rumah, tapi ucapan syukur bahwa saudara bisa mengontrak. Saudara pernah mendengar orang berdoa, saudara?
Aku klaim Tuhan, janjimu Tuhan aku klaim. Pernah dengar itu, saudara? Saya banyak mendengar hamba-hamba Tuhan yang mengatakan, aku klaim orang ini harus sembuh. Aku klaim 3 bulan, saudara. Saya harus punya mobil. Dia tanya orang-orang, itu doa yang hebat, paling dengan iman yang sangat kuat. Saking kuatnya, saudara, berani menuntut atau Tuhan menepati janjinya, saudara. Saking kuatnya, saudara, katakan itu iman yang paling kuat, sehingga saking kuatnya dia berani menuntut Tuhan, janjinya itu harus ditepati. Ada seorang berdoa di depan saya, ada orang ingin bangun rumah. Dalam waktu 3 bulan bangunnya jadi. Padahal uangnya tidak ada. Tapi demi iman yang kuat, aku klaim seperti asuransi. Saudara tidak percaya seorang Tuhan itu sebagai agen asuransi yang tidak percaya itu dibayar oleh Tuhan. Tuntutan seperti ini seolah sebagai dipandang sudut logika akal. Wah, tuh hebat ya orang itu ya, klaim Tuhan. Tapi dipandang sudut iman, saya yakin dia tidak punya iman yang kuat. Justru kekhawatiran muncul. Kalau saudara tidak punya kekhawatiran, saudara punya iman yang kuat, saudara berdoa pada Tuhan, yakin pada Tuhan. Tidak perlu klaim-klaim. Tidak perlu pakai satu aturan-aturan. Tuhan itu tidak pernah bohong dan tidak pernah mengingkari. Ngapain kita pakai klaim-klaim, saudara? Itu banyak terjadi. Saudara. Doa klaim-klaim apa kita nyawa? Saya klaim ini sembuh, harus sembuh. Saya klaim ini berhasil. Saudara, apa hak saudara, saudara? Semua kesembuhan, semua masalah itu ada kedaulatan Tuhan untuk menyelesaikan. Saudara tidak banyak belajar firman Tuhan sehingga doa saudara ngawurnya luar biasa. Saudara. Dan seringkali ngawur ini seringkali terus digunakan karena pendeta saudara seringkali berdoa sedemikian rupa sehingga seringkali saudara meniru kepada doa saudara hamba Tuhan. Saudara tidak mengecek pada kebenaran firman Tuhan. Saudara pernah mendengar ada orang berkhotbah sambil berusaha menyuap Tuhan, menyogok Tuhan. Sekilas tampaknya itu wah luar biasa, tumben orang itu memberi pada kita. Padahal saudara tahu dia berdoa pada Tuhan sementara dia menyogok orang-orang supaya ini juga aku ya dikabulin Tuhan. Ini banyak pada orang yang sakit, saudara. Kamu sudah stadium 4 loh, begitu mendengar dia stadium 4 langsung dia berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong, sambil berdoa sambil nyogok saudara-saudara dikasih uang. Biasanya tidak pernah ngasih uang. Tapi sudah dikasih uang, dikasih kue, dikasih sembarang dengan tujuan saudara Tuhan aku lakukan hal yang baik supaya penyakitku sembuh. Apa doa ini benar secara ini? Saudara nggak perlu lakukan sesuatu, bukan nyogoknya, tapi orang tuh biasanya meditnya luar biasa, tiba-tiba punya penyakit, tiba-tiba dia memberikan sesuatu pada orang enak aja dengan tujuan supaya doanya dikabulkan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah bisa disogok. Saudara. Ini kadang-kadang kita tidak belajar firman Tuhan sehingga di dalam Roma 10 ayat 3 itu pengetahuan saudara tidak ada pengetahuan sehingga prakteknya juga salah, saudara. Saudara membentuk kebenaran sendiri, saudara. Saudara banyak seperti itu, saudara. Saudara menyogok Tuhan, saudara klaim-klaim Tuhan. Saudara kita mengucapkan syukur pada Tuhan dalam doa itu dengan serius, jadilah kehendakku, saudara. Saudara kita ini harus belajar memberikan perhatian kepada orang lain dengan melakukan sesuatu bagi orang lain, saudara. Kita betul-betul melepaskan hak kita untuk demi kebaikan orang lain, saudara. Dan juga pada waktu kita berdoa pada Tuhan, saudara jangan pernah menganggap Tuhan itu sebagai satpam saudara atau pesuruh saudara. Saudara berdoa pada Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih dan biarlah kehendakmu yang terjadi. Itu bukan berarti kalau kita bicara biar kehendakmu terjadi kita fatalisme, enggak. Kita berusaha semaksimal mungkin, saudara. Tapi last minute itu semua kehendak Tuhan. Saudara, saya pernah bersaksi itu, saya punya teman dosen Petra itu dia punya penyakit kanker stadium 4. Sudah tahu dia tidak mengalami kesembuhan stadium dia berusaha semaksimal mungkin pergi ke Singapura, pergi ke Cina, dia tidak mengalami kesembuhan. Maka penjara dia mengatakan enggak apa-apa Tuhan. Bukan berarti enggak apa-apa tuh dia tidak pergi ke dokter, tapi waktu dokter memvonis ini muncul ke stadium 3. Enggak ada masalah kita sakit. Tetap melayani Tuhan. Tangan kirinya diamputasi, tangan kanan diamputasi, tangan kirinya dia melayani dengan main piano. Nah ini orang yang betul-betul beriman menurut saya. Bukan orang main klaim, orang beriman tuh di tengah-tengah situasi kondisi apapun tetap bersuka cita. Tetap meminta pada Tuhan kekuatan. Bukan main suruh-suruh pada Tuhan.
Saudara, kematian itu bukan segala-galanya. Kematian bukan hal yang terkutuk. Saudara. Anak Tuhan yang sejati itu tidak mungkin tidak berani mati. Saudara. Justru kematian itu adalah pintu gerbang saudara terima Yesus Kristus bertemu muka dengan muka. Saudara. Bukan berarti saya sembrono dengan kehidupan saya, enggak. Saudara jangan pernah menjual Tuhan dengan cara-cara licik. Dengan kesembuhan pun saudara jual itu dengan orang-orang lain yang tidak karu-karuan. Teman saya itu seorang majelis yang luar biasa setianya. Pada waktu akhir-akhir hidupnya punya sakit jantung, dia pergi ke suatu malpraktek, jantungnya dibelah tanpa ada operasi, berhasil dia. Wah, selama 3 bulan dia saksi, seolah dia menjadi orang yang paling hebat. Dia menggunakan suatu kuasa gelap, tidak peduli dia kuasa gelap, pokoknya berhasil. Tapi akhirnya 6 bulan dia mati. Setelah kita percuma hidup tanpa Kristus. Kita semua mati lah, nggak mungkin nggak mati. Aku paling yang mati, semua mati di sumur. Ngapain kita takut pada saat menghadapi itu? Di tengah-tengah situasi kondisi krisis apapun itu anak Tuhan itu betul-betul dicek, betul-betul setia atau tidak pada Tuhan. Bukan pada masalah sehat. Setelah akhir khotbah saya, saudara, pada waktu saudara mengalami ketidakadilan, pada waktu saudara menghadapi penderitaan, penganiaya, praktekkan kebaikan hati seperti Abraham dan pengucapan syukur kepada Tuhan. Waktu saudara bertengkar, mengalami konflik baik itu di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, praktekkan kebaikan hati dan pengucapan syukur. Saya yakin dengan 2 praktek ini, saudara, praktekkan kebaikan dan pengucapan syukur, saya yakin saudara menjadi anak Tuhan yang penuh sukacita di tengah-tengah situasi kondisi apapun. Saudara. Walaupun logika tidak mungkin, tapi kita berdoa kepada Tuhan, bagaimana kita terus melepaskan hak kita untuk orang lain. Bagaimana tengah-tengah situasi kondisi apapun saya tetap bersyukur pada Tuhan. Walaupun kondisi saya seperti ini, supaya Tuhan memberkati saudara saya. Biarlah khotbah yang singkat ini penuh dengan teguran-teguran membuat saudara makin sadar bagaimana sikap sebagai anak Tuhan, supaya saudara tidak ngawur dalam menghadapi hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur Bapa sudah memberikan firman Tuhan yaitu masalah bersukacita di tengah-tengah situasi yang sulit. Biar Roh Kudus menguasai hati dan pikiran anak Tuhan supaya mereka tidak alergi dengan teguran-teguran, tapi betul-betul meresapi, merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari saudara sehingga saudara pulang dengan damai sejahtera Engkau ya Bapa. Berkati diskusinya Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, semua berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saya serahkan pada Pak Joni. Iya, oke. Baik, Pak. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami sudah mengalami Tuhan. Kami sudah bersukacita dalam pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan Kau disenangkan dalam pujian kami. Bahkan lewat kebenaran-Mu, kami sudah diajar, dididik, ditegur Tuhan. Kami percaya kebenaran itu yang memerdekakan kami. Dan Kau Tuhan yang memampukan kami setiap apa yang kami dengar pada sore hari ini. Memberkati hamba-Mu Pak Liman Handoko yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan hamba-Mu Tuhan sudah pakai dengan luar biasa dalam menyampaikan isi hati Tuhan di dalam pelayanannya di mana saja. Biarlah kebenaran itu yang keluar dari mulutnya, bahkan boleh jiwa-jiwa dilepaskan, dikuatkan lewat kebenaran yang disampaikan. Memberkati pelayanan keluarga semua, memberkati bahkan Pak Joni Iskandar yang sudah memimpin pujian. Kami percaya Tuhan, Pak Joni Iskandar semakin hari semakin Tuhan pakai untuk alat kemuliaan-Mu, dan di mana saja dia Tuhan tempatkan, dia menjadi berkat Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam pelayanan dan keluarganya, biar di dalam rumah tangganya Tuhan ada surga kecil, ada kedamaian di antara seluruh keluarga. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat Pak Pendeta Komingguan dan Pak Hendra Winata sebagai gembala di dalam family ministry ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sudah memilih mereka dan kami percaya Tuhan memperlengkapi mereka. Pak Komingguan terus menyala-nyala di dalam Tuhan, menjadi gembala yang menuntun domba-dombanya Tuhan, ke air yang tenang, dan kami percaya dia peduli, dia Tuhan
penuh belas kasih kepada semua anggota-anggotanya, bahkan Pak Hendra Winata juga kami percaya Tuhan mampukan dia menjadi wakil gembala, dia selalu bawa Tuhan semua anggota-anggota yang ada di family ministry di dalam doanya Tuhan. Kami percaya Tuhan berkenan atas setiap doanya, sehingga setiap anggota-anggota family ministry tidak ada yang terhilang, tapi semuanya terus melekat di dalam Tuhan. Kesehatan Pak Hendra Winata, kami percaya Tuhan sudah Engkau pulihkan dia, sembuhkan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Di dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa Tuhan, Pak Munte yang pada besok jam 12 siang Bapak akan ada pelayanan Tuhan di Gatot Subroto PT Mustika Ratu. Tuhan, kami percaya Tuhan ini adalah perusahaan anak Tuhan yang didirikan Tuhan dengan takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan pada besok hari hamba-Mu Pak Munte, Tuhan sudah urapi dari sekarang. Bukan karena kuat, bukan karena gagahnya, Tuhan sudah perlengkapi. Kami percaya Tuhan pada besok hari saat dia menginjakkan kaki di perusahaan ini, kami percaya Tuhan pemilik, ownernya Tuhan, bahkan semua petinggi-petinggi karyawan melihat dia seperti melihat Tuhan. Ada urapan-Mu Tuhan, ada cahaya Tuhan. Oh, yang dibawa Pak Munte ini Tuhan, kami percaya bahkan saat dia berkata-kata, firman-Mu disampaikan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, ada jiwa-jiwa yang bertobat, ada jiwa-jiwa yang dilepaskan, ada jiwa-jiwa yang diberikan penghiburan kekuatan lewat pelayanannya. Urapi dia Tuhan, di dalam nama Yesus, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai mengurapi Tuhan hamba-Mu Pak Munte, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, hati hamba terus menjadi miliknya. Kami percaya Tuhan, Engkau memperlengkapi hamba-Mu ini di dalam nama Yesus. Tuhan sudah mengutus, maka Tuhan pasti perlengkapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus ada kuasa saat meletakkan atas orang sakit sembuh, terikat Tuhan dilepaskan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, api Roh Kudus-Mu membakar setiap jiwa-jiwa yang hadir di dalam nama Yesus, memulihkan setiap hati yang terluka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya perusahaan ini juga diberkati Tuhan, biarlah karyawan-karyawannya juga semua boleh bersyukur, boleh bekerja di perusahaan ini. Dan kami percaya Tuhan semua karyawan-karyawannya juga boleh melihat kebaikan Tuhan di dalam perusahaan ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, bahkan kami berdoa juga bagi semua kami yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Oh haleluya, Pak Septianus Saragi yang menjadi Tuhan mengelola multimedia Bapak. Kami percaya hamba-Mu ini Tuhan, semakin Tuhan urapi, semakin setia, semakin sabar, melakukan semuanya sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pakai lebih lagi Tuhan, angkat lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu, kesaksian bagi banyak jiwa-jiwa Bapak. Bahkan Tuhan kami berdoa bagi Pak Anfal. Oh kami percaya Tuhan hamba-Mu ini juga hamba yang luar biasa loh, yang setia, terus Tuhan pakai dengan luar biasa. Bahkan kami berdoa juga Tuhan buat Oma Janse Pendong. Oh haleluya, hamba-Mu yang setia dengan Opa Pendong, Opa Victor. Kami percaya Tuhan, Tuhan terus menggendong mereka terus mengasihi Tuhan, bahkan keluarga, anak cucu mantu semuanya diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bahkan siapapun Tuhan, teman kami yang tadi hadir, kami percaya semua yang mengalami kebaikan Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi negeri kami dari Sabang sampai Merauke, Tuhan memberkati, kasih Tuhan ada atas Indonesia, pemerintahannya kami lepaskan berkat, roh takut akan Tuhan ada atas pemimpin di negeri kami. Dalam nama Yesus, setiap keputusan yang mereka buat berdasarkan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, damailah negeri kami, jaya negeri kami, ekonomi, pertahanan, keamanan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang berkuasa yang memulihkan Indonesia. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, bahkan gereja-gereja-Mu bersatu dalam nama Yesus untuk memberitakan Injil Kristus.
Kami patahkan setiap Tuhan intoleransi di negeri kami. Dalam nama Engkau tidak berkuasa, tapi kami katakan damai sejahtera. Ada Tuhan kebebasan beribadah di atas di negeri kami Indonesia. Benar, Tuhan. Dalam nama Yesus. Benar. Terima kasih Tolong, Bapak, Tuhan. terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang berjaga-jaga atas negeri kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih kami serahkan juga Tuhan. Mereka yang mengalami kekurangan, anak-anak yatim, janda-janda, fakir miskin, bahkan gelandangan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu ada atas mereka. Bahkan negara boleh hadir untuk memelihara Tuhan mereka yang berkekurangan, biar negara peduli. Bahkan terlebih-lebih kami anak Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, biar lewat perbuatan kami Tuhan, biar nama Tuhan dimuliakan. Kami peduli dengan orang-orang di sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat hari ini ibadah kami, bahkan ibadah besok kami percaya Tuhan sudah mengurapi, memberkati hamba-hamba-Mu mengambil bagian dalam pelayanan ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ini doa kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Sebentar kami juga akan menerima berkat melalui hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Ya, baik. Mari kita semua. Saya nggak buka kami. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau Allah yang tetap setia bagi kami. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, yang maha tinggi, yang maha mulia, dan Engkau tetap berikan akan sukacita di dalam hidup kami. Dalam menghadapi apapun, kami tetap Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memberikan api Roh Kudus semangat kami Tuhan. Sukacita surgawi adalah Tuhan milik karena abusan darah-Mu Tuhan. Dari kerajaan-Mu, bahwa sukacita